Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya India Zeraldriani dari kelas Perjalanan Wisata 4A. Di sini akan membahas tentang salah satu dari unsur kebudayaan dari suku Bugis, yaitu tari kipas Pakarena yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari Kipas Pakarena adalah tarian asli suku Bugis yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nama Pakarena berasal dari kata pa yang berarti pelaku dan karena yang berarti main. Dahulu, tarian ini juga sering disebut sebagai tari serejaga. Tari serejaga merupakan sarana ritual warga sebelum atau sesudah menanam padi. Ketika itu, properti yang digunakan adalah seikat padi sebagai perumpamaan Dewi Padi. Serejaga dipentaskan semalam suntuk untuk berbagai upacara adat. Kemudian, seiring perkembangannya, terjadi beberapa perubahan dalam penyajian dan atribut yang digunakan. Misalnya, seikat padi diganti menjadi kipas. Sebagai sebuah warisan budaya, tari kipas Pakarena tidak dapat dilepaskan dari cerita rakyat atau mitos yang ada di masyarakat. Meskipun tidak ada bukti tertulis, tari kipas Pakarena selalu dikaitkan dengan makhluk dari kayangan secara turun-temurun secara lisan. Konon, tarian ini berasal dari kisah perpisahan penghuni Botinglangi atau negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau penghuni bumi. Sebelum mereka berpisah, Botinglangi sempat mengajarkan kepada Lino atau penghuni bumi tentang cara hidup, bercocok tanam, beternak, serta berburu melalui gerakan tangan, badan, dan juga kaki. Kemudian gerakan-gerakan tersebut dijadikan tari ritual oleh Lino sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Botinglangi. Lalu, tari kipas Pakarena juga berkaitan dengan watak wanita Makassar dengan ciri utama kipas dan selendang dan juga gerakan tangan lambat, langkah tenang, dan iringan musik yang khas. Penari perempuan membawakan gerakan-gerakan yang menggambarkan ekspresi kesantunan, kelembutan, kepatuhan, kesetiaan, serta sikap menghormati dari wanita Makassar terhadap sang suami. Sifat-sifat tersebut adalah gambaran wanita Goa. Sedangkan para pria yang menabuh alat musik tradisional mengiringi tarian dengan gerakan cepat mencerminkan ketangguhan dan ketangkasan pria Goa. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan jika selain menjadi hiburan rakyat, tari kipas Pakarena juga menjadi simbol kehidupan sosial masyarakat Goa secara umum. Seperti tarian daerah pada umumnya, tari kipas Pakarena juga memiliki maksud tertentu. Pementasan tarian ini memiliki beberapa kegunaan dan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tari ritual. Menurut sejarahnya, tarian ini berkaitan dengan cerita bumi dan langit atau kayangan. Tari Pakarena digelar sebagai tarian ritual sebagai tujuan mengucapkan terima kasih terhadap bumi dan langit. Yang kedua, yaitu tari pengiring raja.
Tarian ini juga menjadi tari pengiring Raja Goa hingga saat ini. Yang ketiga, sarana dakwah. Melalui gerakan-gerakannya, tari ini mengajarkan tentang kehidupan bahwa manusia harus sabar dan tidak mudah putus asa. Lalu yang keempat, sebagai wujud rasa syukur. Mulanya, tarian ini diselenggarakan sebagai ungkapan syukur karena pertanian berjalan dengan baik dan panen melimpah. Yang kelima, yaitu sarana hiburan. Tari Kipas Pakarena juga dipentaskan sebagai sarana hiburan warga serta wisatawan yang datang ke goa. Saat dipentaskan, tari Kipas Pakarena akan dimainkan oleh 5-7 penari. Penari tersebut akan mengenakan pakaian adat dan gerakannya diiringi oleh musik tradisional. Gerakan tarian ini lemah gemulai dengan kipas yang dimainkan. Sebagian besar gerakannya terletak pada bagian tangan dengan memainkan kipas lipat. Sedangkan tangan yang lain bergerak dengan lemah, lembut, gemulai. Gerakan ini juga disertai oleh gerakan kaki yang seirama dengan gerakan tangan dan tubuh penari. Gerakan penari Kipas Pakarena adalah cerminan kelembutan sesuai watak perempuan wanita Makassar, yaitu sopan, setia, patuh, dan hormat kepada laki-laki. Gerakan tangan tarian ini lebih banyak berayun ke kanan dan ke kiri, serta ke depan secara beraturan sesuai tempo yang lambat. Tangan penari hanya terangkat sebatas bahu dan sangat lembut sehingga penonton sulit membedakan babak demi babak. Setiap gerakan yang dilakukan oleh penari memiliki makna khusus. Misalnya, gerakan awal dan akhir dalam posisi duduk. Terdapat pula gerakan memutar sebagai gambaran siklus hidup manusia. Dalam pementasannya selama 2 jam. Tari Pakarena memiliki aturan yang harus diikuti. Salah satunya yaitu para penari tidak boleh membuka mata terlalu lebar. Bahkan tidak hanya itu, penari juga tidak diperbolehkan mengangkat kaki terlalu tinggi. Aturan tersebut digunakan untuk menjaga aspek kesopanan dan kesantunan, sehingga diperlukan gerakan tari sepenuh hati agar tarian ini nampak indah. Tarian ini telah ada sejak zaman dahulu dan tetap bertahan hingga saat ini. Masyarakat Goa terus melestarikannya dan menjadikannya sebagai bahan dalam kehidupan mereka. Mulanya, tari Kipas Pakarena dijadikan sebagai bentuk rasa syukur dan berkembang menjadi tarian tradisional dan tari hiburan. Tarian ini juga kerap dipentaskan dalam festival untuk mengenal daerah Goa. Saat ini, tari Kipas Pakarena telah mengalami perkembangan dari segi kostum dan gerakannya. Meski mengalami perkembangan, namun ciri khas utama tidak ditinggalkan, sebab hal ini telah menjadi karakteristik tari kipas yang membedakan tarian dari daerah lainnya. Tari Pakarena menawarkan keindahan gerak yang lembut dengan iringan musik bertempo cepat. Gabungan kedua unsur tersebut membuat tarian ini tidak bosan untuk dinikmati. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.